Mari kita berdoa. Hari ini kami ada di hadapan-Mu karena inilah hari yang khusus. Mengingat kembali kebangkitan Kristus, kubur yang kosong, kematian tidak sanggup menahan Engkau, ya Anak Allah. Dan karena itu kemenangan itu juga menjadi kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selaras dengan kebenaran firman Tuhan, dibangun di atas dasar yang kokoh yaitu perkataan Kristus dan kebenarannya. Terima kasih, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan ada di antara kami hari ini dan hendak menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Karena itu ya Roh Kudus, berbicaralah dan biarlah kebenaran itu bukan hanya kami pahami lewat akal pikiran kami, tetapi juga kami boleh yakini dan hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekali lagi ya Allah, kami buka hati dan pikiran kami. Demi nama Kristus Tuhan yang telah menang dan bangkit, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat merayakan kebangkitannya, selamat Paskah. Ini adalah hari yang khusus bagi kita karena kita tahu Kristus telah bangkit. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama di dalam momen ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang kebangkitannya bagi kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mari kita mempersiapkan bagian ini, kita membuka dari Alkitab kita, Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dan saya akan membaca untuk kita. Beginilah firman Allah, yang ku kehendaki, kata Paulus, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai di sini kita membaca sabda Tuhan, yang berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, tetapi juga menyimpan dan lebih dari itu kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Paskah, kebangkitan adalah sesuatu fakta yang memang kita percayai terjadi di dalam kehidupan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi pada waktu kita mengingat kembali kebangkitannya, maka apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Bapak Ibu, saya mengingat satu kisah yang menarik tentang satu buah gunung yang ada di dekat kota Washington, Amerika. Gunung ini dikenal sebagai Gunung St. Helen. Bapak Ibu, cukup lama gunung berapi ini tidak aktif. Tapi pada tahun 1980, tepatnya pada bulan Maret, tiba-tiba terjadi goncangan seismik. Ada gempa yang berulang kali terjadi karena aktivitas gunung ini. Beberapa orang mulai panik dan kemudian ada yang dievakuasi menuju tempat-tempat yang lebih aman. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, beberapa hari kemudian orang memperhatikan ternyata dari sisi gunung itu, dari salah satu sisi gunung itu terjadi sesuatu yang menarik. Ada bagian gunung yang mulai menggelembung besar, Bapak Ibu. Orang-orang mulai panik lagi gitu ya, apa yang akan terjadi dengan gunung ini? Tetapi para ilmuwan yang berusaha meneliti tentang aktivitas gunung ini berkata, itu nggak apa-apa. Sepanjang sejarah gunung ini belum pernah ada terjadi kejadian yang luar biasa, gempa atau juga meletus seperti yang ditakutkan banyak orang. Hal itu tidak akan terlalu besar pengaruhnya. Oh Bapak Ibu, karena yang ngomong ilmuwan gitu ya, maka banyak orang menjadi agak tenang, apalagi ada jaminan dari mereka. Yang tidak pernah diduga, pada 1 bulan berikutnya Bapak Ibu, ternyata gunung ini kemudian meletus dengan sangat hebat, dan dari sisi gunung yang melembung itu kemudian terlontar material-material dan batu-batuan besar, dan konon katanya kekuatan letusannya itu kira-kira setara dengan 500 bom atom yang meledak sekaligus. Hutan di sekitarnya menjadi rusak, bangunan dan juga rumah banyak yang hancur, juga ada korban-korban jiwa yang berjatuhan. Bapak Ibu, pada waktu saya membaca ini saya berpikir,
Bahkan seorang ilmuwan yang terkenal, yang pakar di bidangnya sekalipun, tidak bisa memberikan jaminan yang 100% kan? Dan saya melihat dalam kehidupan kita pun, kita juga sebagai manusia tidak bisa memberikan jaminan yang sifatnya 100% terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kalau hari ini kita memperingati hari yang begitu penting bagi orang Kristen, kebangkitannya, dan tema kita hari ini diberikan adalah menghidupi kuasa kebangkitannya, maka pertanyaannya adalah apa yang menjadi jaminannya? Bagaimana kita melihat kembali karya dan anugerah Allah, kebangkitan Kristus itu, lalu apa efeknya, apa dampaknya, apa pengaruhnya bagi kita yang hidup hari ini? Bukankah kebangkitan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu? Apakah masih relevan dengan kehidupan kita hari ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu saya mengajak kita melihat dari kacamata Rasul Paulus pada waktu dia menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan kepada jemaat Filipi yang hari itu menerima suratnya dan kita baca pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Kristus, ada beberapa hal yang menjadi sebuah dambaan, sebuah kerinduan Paulus pada waktu dia mengingat kembali tentang kebangkitan anak Allah itu. Itu bukan sekedar sebuah fakta sejarah tentang kubur yang kosong. Orang-orang tidak lagi menemukan jenazah dan mayat Yesus di sana karena betul dia sudah bangkit. Tapi kemudian ini memiliki sebuah makna tersendiri dalam hidup seorang Paulus. Dan ada perubahan besar yang terjadi pada saat dia melihat dan mengalami peristiwa itu bersama dengan Kristus Tuhannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba perhatikan apa saja yang Paulus mau katakan yang menjadi poin penting dari peristiwa kebangkitan itu dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Bapak Ibu, yang pertama Paulus mengatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, yang ku kehendaki katanya adalah apa? Yang pertama, dia mengenal Kristus. Dan bukan hanya mengenal Kristus, tetapi saya coba lihat mengenal lebih dalam lagi tentang Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mengenal anak saya. Tuhan mengaruniakan pada kami 2 orang anak. Dan Bapak Ibu, saya mengenal mereka. Bukan saja karena mereka adalah anak saya, tetapi karena memang saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa unik. Mereka masing-masing mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dan saya bisa mengenali mereka dengan baik. Mengapa? Karena dari kecil saya tahu mereka, saya hidup bersama-sama dengan mereka, saya kenal mereka dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam posisi itulah kemudian Paulus mengatakan seperti itulah yang dia kehendaki pada saat dia bicara, pada saat dia mengenal, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Bukan sekedar sebuah pengetahuan bahwa Kristus pernah datang ke dalam dunia, dia mati bagi kita dan dia bangkit. Bukan hanya sekedar sebuah fakta yang bisa dipahami olehnya, tetapi juga sebuah relasi yang terbangun antara dirinya dengan Kristus yang telah bangkit itu. Tapi pertanyaannya dari mana? Titik mana? Di mana Paulus itu memulai sebuah pengenalan dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita tahu kisah para rasul menjelaskan bagaimana Paulus berjumpa dengan Kristus di dalam perjalanannya menuju ke kota Damsyik. Pada waktu dia sedang bersemangat sekali untuk mengejar, membunuh semua pengikut Kristus. Bapak Ibu, dia memang tahu tentang Yesus. Dia seorang guru, dia seorang pengajar, dia seorang yang karismatik, tetapi juga dia mengajarkan hal-hal yang menurut pemikiran Paulus hari itu bertentangan dengan apa yang dia percaya. Tapi justru di tengah perjalanan itu Tuhan menyatakan dirinya. Dia hadir. Dan dia sungguh-sungguh menyatakan kuasanya dalam hidup Paulus. Perjumpaan itu tidak pernah Paulus lupakan dan berkali-kali dia mengingatnya. Bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Mengubah kehidupannya. Bapak Ibu, itulah titik penting dalam kehidupan Paulus dan saya percaya itu juga yang seharusnya menjadi titik penting dalam kehidupan kita. Pada waktu kita memulai perjalanan kita sebagai orang percaya, percaya kepada Kristus yang bangkit itu. Setiap kali masuk di bulan-bulan Paskah, Bapak Ibu, saya selalu mengingat karya Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mengenal Kristus secara pribadi justru pada saat ibadah Paskah.
tahun 89. Itulah titik di mana saya mengerti saya orang berdosa, membutuhkan keselamatan, dan Kristus datang dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya tidak tahu sudah berapa lama, berapa kali kita merayakan Paskah dalam kehidupan kita. Tak terhitung barangkali. Tapi apakah setiap kali kita berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu sungguh-sungguh kita mengenalnya? Sungguh-sungguhkah dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Ataukah dia hanya sekedar satu pribadi yang jauh di sana, yang kita tahu memang dia Maha Kuasa, tapi tidak ada hubungannya, tidak ada relasinya dengan saya? Bapak Ibu, ini menjadi sebuah perenungan yang sangat mendasar untuk kita kembali bertanya di dalam hati kita. Sungguhkah kita mengenal dia dengan baik? Dan inilah yang menjadi bagian di mana Paulus kemudian mengatakan pada jemaat itu, jemaat Filipi itu, supaya mereka di atas semuanya itu boleh memahami dasar fondasi yang paling utama dalam kehidupan iman Kristen mereka. Siapa itu? Kristus. Dan bagaimana mereka mengenalnya sebagai pribadi yang paling penting dalam kehidupan yang mereka jalani. Tapi Paulus tidak hanya berhenti di sana, Bapak Ibu. Karena hal yang berikutnya dia mengatakan bahwa bukan saja mengenal dia, tetapi lebih penting adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pada waktu Paulus mengenal Kristus, sekali lagi dia sedang membangun relasi dengan Kristus yang mengasihi dia. Dan dia tahu bahwa itu tidak hanya berhenti dalam pemikiran dan pengenalan saja, karena pengenalan itu harus terlihat di dalam kehidupannya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, karena itu dia berkata, aku mau lebih mengenal kuasa kebangkitannya. Paulus mengatakan di dalam bagian yang lain bahwa Kristus mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita, orang-orang yang berdosa yang dikasihinya. Dan Kristus bangkit bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk menyatakan kuasanya kepada kita. Bapak Ibu, salib adalah puncak dari kejahatan manusia. Tetapi kubur yang kosong adalah puncak dari kemahakuasaan Allah. Salib menjadi sebuah lambang di mana manusia berdosa itu melawan dan memberontak pada Allah. Tetapi kubur yang kosong hari itu menggambarkan bagaimana Allah begitu peduli dengan kita, orang-orang yang berdosa itu. Karena itu dia berkata, kita yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi bagi Paulus hal pertama yang perlu terjadi pada saat saya mau mengenal kuasa kebangkitannya adalah ada sebuah putaran, ada sebuah perubahan cara berpikir dan cara hidup. Kalau sebelumnya dia hidup untuk dirinya sendiri, dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia membangun kehidupannya sendiri di atas dirinya sendiri. Tapi pada saat dia mengenal kuasa Kristus dan kebangkitannya, dia mengerti bahwa sekarang hidupnya diarahkan untuk satu hal, bukan lagi untuk dirinya tetapi untuk Kristus. Bapak Ibu, inilah yang perlu kita mengerti tentang pada waktu kita berpikir dan melihat Kristus yang bangkit itu. Kalau betul kita dibangkitkan bersama dengannya, maka seharusnya kita mengalami perubahan yang signifikan seperti itu. Tapi tidak berhenti di sana. Karena Paulus melanjutkan dalam ayat yang kelima di sana, dia berkata, karena itu, Bapak Ibu, karena itu mengapit kebenaran ini ya. Karena itu, apa katanya? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu, segala sesuatu yang duniawi itu erat kaitannya dengan dosa. Dan Paulus berkata dengan kalimat yang sangat tegas, sebuah kata perintah yang jelas, matikanlah. Itu berarti gagasan untuk membunuh, membuat tidak berdaya seseorang, dalam hal ini dosa yang dianggap memiliki kuasa atas kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kebangkitan Kristus harusnya menandakan kemenangannya atas maut, iblis, dan juga dosa yang membelenggu hidup manusia sekian lamanya. Bapak Ibu, sadarkah kita memiliki kemenangan itu? Tapi betapa ironisnya karena kebanyakan dari orang Kristen kemudian berpikir,
Kekristenan itu hanyalah seperangkat aturan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Dan kita seringkali berpikir kalau kita mengenal Dia, kita hidup di dalam Dia, maka kita harus berusaha sedemikian rupa sehingga hidup kita menjadi hidup yang suci begitu. Dan lalu kemudian kita mengambil alasan, siapa yang bisa hidup suci? Bapak Ibu, seringkali iblis justru memperdaya kehidupan kita dengan mengatakan, kamu itu tidak bisa lakukan apapun. Betapa banyaknya kita justru kalah pada saat kita berhadapan dengan peperangan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, peperangan kita dikatakan dalam Alkitab bukan melawan manusia, darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, kuasa-kuasa kegelapan, dan peperangan itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Ingatkah kita saat Kain menyadari bahwa persembahannya ditolak sementara persembahan adiknya diterima? Maka hatinya mulai dipenuhi dengan iri hati, kebencian, kemarahan. Dan kemudian itu melahirkan sebuah pemikiran untuk melakukan dosa yang pertama terjadi dalam sejarah manusia, yaitu menghabisi saudaranya. Pada waktu pikiran itu muncul di dalam hati dan pikirannya Bapak Ibu, Allah mengingatkannya dengan berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir kejahatan itu terjadi dengan sebuah hal yang sangat menakutkan. Tidak Bapak Ibu, itu diawali dengan sebuah godaan. Dan Allah mengatakan kita perlu menguasainya. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kemampuan kita. Bukan karena hanya semata-mata doa kita. Atau usaha kita yang lain. Atau puasa kita dan lain-lain. Tapi dengan bersandar pada kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Setiap kali kita menghadapi godaan untuk berbuat dosa, maka sekarang di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya, yang mengenal kuasa kebangkitannya, kita dimampukan untuk berkata, no, tidak terhadap godaan tersebut. Sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan anugerah dari Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, Paulus mengatakan sesuatu yang menarik tentang bagaimana dia melihat Kristus yang bangkit itu dan ada relasi di dalam hidupnya sehingga dia memiliki persekutuan dengan Kristus. Tapi perhatikan, ini sesuatu yang unik karena dia mengatakan bukan saja sekedar persekutuan. Kalau kita membaca di dalam ayat tadi, Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan dengan jelas persekutuan di dalam penderitaannya. Oh Bapak Ibu, apa artinya kalimat yang Paulus tuliskan ini? Kata persekutuan atau koinonia itu menggambarkan sebuah ikatan yang teguh, sebuah relasi yang kokoh yang terjadi di antara seseorang dengan orang yang lain, dalam hal ini antara Paulus dengan Kristus, yang dimungkinkan terjadi di dalam kasih Kristus yang telah dicurahkan. Jadi persekutuan ini bukan karena hal yang lain, tapi karena memang ada kasih Kristus yang dinyatakan. Dan persekutuan ini adalah persekutuan yang sangat khusus karena Paulus katakan di dalam penderitaannya. Bapak Ibu, kata penderitaan ini erat kaitannya dengan situasi yang sulit yang dialami, tekanan, ancaman, bahaya yang dialami oleh orang percaya karena mereka percaya pada Kristus, karena iman mereka kepadanya. Ini membuka sebuah pemikiran yang bagi saya sangat menarik. Terkadang kita berpikir begini kan Bapak Ibu, kalau saya sudah percaya pada Tuhan, saya betul-betul menjadi anak Tuhan, dan saya percaya pada Kristus sepenuh hati, maka semua masalah yang saya hadapi akan terselesaikan dengan mudah. Bukankah kita anak raja begitu ya? Bapak Ibu, saya tidak menyangkal bahwa Allah sanggup seketika saat itu dengan kuasanya melepaskan kita dari situasi-situasi yang tidak mudah. Tapi seringkali yang terjadi Allah tidak lakukan itu. Allah seringkali mengubah bukan soal keadaan di luar, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Saya ulang sekali lagi ya.
Allah seringkali tidak mengubah situasi di luar kita, tetapi Allah lebih concern, Allah lebih mau mengubah apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya melihat grafik perjalanan hidup seorang percaya seringkali tidak berjalan linear, lurus, tanpa hambatan apapun. Bukankah perjalanan kita seringkali digambarkan seperti seseorang yang berjalan menuruni lembah yang curam dan dalam, lalu kemudian mendaki ke atas di tengah-tengah perjalanan yang sulit penuh dengan bebatuan yang kasar dan seringkali melukai kaki kita. Itulah perjalanan kita. Lalu kenapa Allah biarkan situasi itu? Kenapa justru Allah biarkan kesulitan itu? Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya melihat bahwa inilah gambaran real tentang perjalanan kehidupan kita yang percaya pada Kristus itu. Bapak Ibu, saya membaca di dalam Alkitab khususnya di dalam beberapa bagian, misalkan di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Ada hal yang menarik terjadi di dalam kehidupan mereka, murid Tuhan setelah Kristus bangkit dan menyatakan dirinya kepada mereka. Pasal yang kelima menyebutkan para murid hari itu, waktu mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit, maka mereka dikuatkan, iman mereka timbul, dan mulut mereka tidak pernah berhenti bersaksi tentang Kristus kepada banyak orang. Tapi masalahnya hal itu menimbulkan kemarahan bagi para pemimpin agama hari itu. Mereka menangkap para rasul itu, menjebloskannya dalam penjara. Berusaha untuk membuat mulut mereka terkunci. Tidak lagi bicara tentang Kristus karena mereka berkata, kalau engkau masih berani bicara tentang Kristus, maka ada ancaman yang lebih hebat yang akan menanti. Bukan hanya itu Bapak Ibu, mereka juga disesah. Atau dalam perkataan lain mereka dicambuk. Mengalami penderitaan yang begitu berat karena mereka taat kepada Kristus yang bangkit. Apa respon murid-murid? Bapak Ibu saya tulis di sana ya. Respon mereka pada saat mereka mengalami situasi itu, mereka dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena namanya. Ada sebuah paradoks di sana terjadi, sesuatu yang tampaknya bagi saya sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin seorang yang justru mengalami situasi yang sulit, tekanan, ancaman, bahkan aniaya secara fisik itu kemudian justru bersuka cita atas semuanya. Bapak Ibu, dalam bagian lain, Rasul Paulus juga pernah mengalami situasi yang kegampangan. Di Athena, sebuah tempat di mana banyak orang yang begitu terpelajar, dia bicara tentang Kristus di Areopagus, tempat terbuka di sana. Pada awalnya orang masih menerima apa yang dia sampaikan, hanya sampai pada titik tentang peristiwa kebangkitan. Ini yang membedakan. Pada waktu dia bicara tentang kebangkitan itulah, maka orang banyak yang sebelumnya percaya kepadanya, kemudian mengatakan sesuatu yang menolak dia. Dikatakan dalam pasal 17 ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lihat Bapak Ibu, kebangkitan Kristus bukan hal yang gampang dipercaya oleh banyak orang. Bapak Ibu, tetapi kepada kita dianugerahkan iman. Kepada kita dianugerahkan kasih karunia. Sehingga kita memahami bahwa kebangkitannya adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu jangan heran di hadapan orang banyak. Seringkali justru kesulitan itu muncul pada saat kita bicara tentang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akankah kita kemudian mundur? Kalau betul Kristus itu bangkit, dan kita kemudian ada di dalam persekutuan di dalam Dia, maka biarlah kita tidak berhenti untuk berbicara tentang Kristus itu kepada banyak orang. Bapak Ibu, lalu pertanyaan yang tetap menggelitik hati saya adalah, untuk apa sih semuanya ini Paulus usahakan? Kenapa dia begitu concern untuk belajar mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, hidup dalam persekutuan penderitanya itu? Tidak lain karena dia mengingat satu tujuan penting
baginya dan bagi setiap orang percaya, yaitu apa? Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, Bapak Ibu. Menjadi serupa Kristus, Christ likeness, adalah sebuah goal, adalah sebuah tujuan bagi kita setiap orang percaya. Kita mengenal dia bukan sekedar supaya kita nanti mati masuk surga, Bapak Ibu. Tapi kita mengenal dia supaya Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita semakin lama semakin serupa dengan dia. Berarti kita belajar untuk mewujudkan Kristus melalui pikiran, hati, tindakan, perkataan, apapun yang kita kerjakan. Ada perubahan yang harusnya muncul dalam kehidupan kita. Kalau sebelumnya kita lebih banyak memperhatikan diri kita sendiri, tapi kita belajar sekarang untuk melihat orang lain yang ada di sekitar kita. Kita belajar peduli dengan kesusahan dan kesulitan orang lain. Kita belajar melihat bagaimana Allah yang kita kenal, yang mengasihi orang banyak itu juga mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Bapak Ibu, ada sesuatu yang harusnya membuat kita tidak tenang dan berdiam diri pada saat Kristus hadir. Bapak Ibu, bukankah Kristus seringkali menyamakan dirinya dengan mereka yang tersisihkan, terpinggirkan, orang-orang yang kalah tampaknya dalam kehidupan? Saya juga tidak tahu sampai seberapa lama kita hidup di dalam iman kita sampai hari ini. Adakah perubahan itu nyata terlihat? Bukan hanya hari ini dan sekarang, tetapi percayalah, pengenalan akan Kristus itu berdampak dalam kekekalan kita. Bapak Ibu, bukankah setiap minggu kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman rasuli ya? Kita hafal pengakuan iman rasuli. Merem aja kita udah tahu gitu ya. Hafal dengan begitu baik. Dan kalau ada ujian tentang pengakuan iman rasuli, saya yakin Jemaat Gloria Pacar lulus KB gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ada salah satu pasal pengakuan itu yang mengatakan, aku percaya pada kebangkitan, tubuh dan hidup yang kekal. Bapak Ibu percaya tentang hal itu? Kalau ya, apa dasarnya? Kalau ya, apa buktinya? Loh, kita kan belum pernah ada yang mati itu dan hidup kembali, Bapak Ibu. Tapi kita memahami itulah jaminan Kristus yang sejati. Sehingga pada waktu terjadi dialog antara Kristus dengan Marta di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26, Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup, siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dan Tuhan menambahkan dengan kalimat pertanyaan ini, percayakah engkau akan hal ini? Kebangkitannya membuktikan apa yang dia sampaikan dan dia katakan adalah sebuah kebenaran mutlak. Dan pertanyaannya sama kepada kita hari ini, percayakah engkau akan hal ini? Oh Bapak Ibu yang terkasih, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja kan? Bapak Ibu, kalau kita tahu, kita yang setiap hari bekerja, berusaha, kita mengerti bahwa hidup tidak semakin mudah dari waktu ke waktu. Ada banyak pergumulan yang mungkin sudah kita alami, yang mungkin sempat membuat kita menangis, merasa kebingungan, habis akal, bagaimana caranya bisa survive dalam kondisi yang seperti ini. Ibu-ibu juga kadang-kadang tidak gampang ya. Harga cabai naik dikit aja udah bikin kepala pusing kan ya. Anak-anak muda juga banyak yang mengalami situasi yang gak gampang. Bapak Ibu, sampai-sampai saya pernah berbicara dengan sepasang anak muda yang baru saja menikah dan mereka berkata, Pak, kami memikirkan ke depannya kami takut. Kami lebih memutuskan mau jadi keluarga yang childless saja. Anda tahu childless Bapak Ibu? Gak mau punya anak. Kenapa? Kasihan Pak, nanti anak kami hidupnya kayak gimana di tengah-tengah dunia yang udah kayak gini nih. Di mana kuasa kebangkitan itu nampak Bapak Ibu pada saat situasi seperti ini? Sekali lagi kuasa kebangkitan itu nampak bukan dalam saat kita menghadapi situasi yang tenang, yang menyenangkan, situasi yang
lancar-lancar saja, semuanya ada yang kita butuhkan. Tapi justru kuasa kebangkitan itu menjadi nyata di tengah-tengah situasi yang kita sedang bergumul, kita sedang menghadapi situasi yang sulit, kita sedang berjuang di dalam kehidupan kita. Dan di sanalah kuasa itu menjadi nampak. Bukankah saat Paulus berseru supaya dia mendapatkan pertolongan Tuhan, dilepaskan dari iblis yang begitu menguasai hidupnya dan dikatakan menggocoh dia, 3 kali dia berdoa dan Tuhan kemudian menjawab, cukuplah kasih karuniaku. Karena justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, ada sebuah paradoks di sana yang terjadi. Kuasa kebangkitan Kristus itu justru nyata di tengah-tengah kehidupan kita yang lemah. Oh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya tidak paham persoalan, pergumulan apa yang sedang kau bawa hari ini di hadapan Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa Dia mengasihi engkau, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Dan mau menyatakan dirinya. Dia mau supaya kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh setiap hari. Sehingga pada waktu kita berseru, Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, itu terjadi bukan hanya karena kita tahu apa yang tercatat dalam Alkitab, tetapi karena kita menyadari, kita mengalaminya sendiri bersama dengan Kristus, kuasanya yang begitu luar biasa itu. Pada waktu kita berseru kepadanya, Tuhan Engkaulah penyembuhku. Kita mengerti karena bukan saja Tuhan pernah menyatakan kuasa mujizatnya ribuan tahun yang lalu, tetapi karena kita mengalaminya saat ini di tengah-tengah segala situasi yang kita hadapi. Bapak Ibu, itulah Paskah yang harusnya menjadi bagian kita hari ini. Mengenal kuasa kebangkitannya setiap hari dalam hidup kita. Di tengah-tengah berbagai situasi yang ada, kita tahu kita tidak pernah sendirian. Karena Kristus telah menang dan kemenangannya menjadi kemenangan kita. Saya mau menutup bagian ini dengan satu kesaksian yang saya ingat baik-baik Bapak Ibu ya. Sesaat setelah saya menyelesaikan pendidikan di seminari, saya ditugaskan untuk melayani di sebuah gereja. Hari itu, sore itu saya melayani di Komisi Wanita, Persekutuan Wanita. Dan saya datang lebih awal karena saya harus persiapan. Saya duduk di sana di antara bangku-bangku yang kosong. Saya berdoa sebentar. Gak berapa lama Bapak Ibu dari arah luar itu terdengar pintu yang terbuka. Dan saya tahu ada langkah kaki orang yang masuk. Dan pada waktu dia masuk saya langsung ngerti Bapak Ibu, ini si tante ini yang saya sebut tante Poa gitu Bapak Ibu. Meskipun mata saya belum melek, belum melihat dia. Anda tahu dari mana? Dari minyak gosoknya Bapak Ibu. Kalau sudah berumur itu minyak gosok jadi sahabat gitu ya. Saya tahu dia datang. Dia menghampiri saya, kami berbincang-bincang dan saya ketemu sama dia. Bapak Ibu, sepanjang yang saya ingat dia seorang wanita yang usianya sudah lanjut, tapi yang mulutnya selalu tersenyum, wajahnya selalu ceria. Apapun permasalahannya, dia selalu tersenyum dan memberikan aura keceriaan di antara kami. Tapi yang saya menarik buat saya adalah dia kemana-mana selalu bawa tas Bapak Ibu. Tasnya rodo gede, ya saya kadang-kadang sebut itu tas Doraemon gitu ya. Ada dompet, ada banyak hal. Tapi yang menarik di dalamnya itu Bapak Ibu ada traktat yang dia bawa. Ada sebuah buku yang notes yang berisi catatan tangannya dia, tulisan tangannya dia yang tulisannya dengan ejaan-ejaan jadul Bapak Ibu ya. Dan saya sering tanya, Tante, ngapain bawa kayak gini? Dia ketawa dan berkata, ini saya mau bagi. Bagi sama siapa? Saya bilang. Setiap orang yang saya jumpai. Saya tahu dia sering kali naik beca, belusukan ke gang-gang gitu ya. Ketemu banyak orang yang dia kenal, sahabat-sahabatnya, teman-teman di gerejanya, orang-orang yang dia doakan selama ini. Dan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana dia berbagi tentang Injil, tentang pengharapan, tentang Kristus yang bangkit itu. Bapak Ibu dia nggak kenal yang namanya kristologi, soteriologi, pneumatologi, dan semua logi-logi yang lain itu Bapak Ibu ya.
tapi di dalam hidupnya dia sedang mencerminkan Kristus yang bangkit itu. Bapak Ibu, pada saat dia menutup mata, saya mendengar banyak kesaksian orang-orang tentang apa yang sudah dia lakukan dalam hidupnya. Ada banyak orang yang percaya kepada Kristus karena apa yang dia perbuat. Dan saya tahu ada 2 anak muda yang kemudian menyerahkan hidupnya kepada Kristus pada saat berjumpa dan berbicara dengan Tante Poa ini. Bapak Ibu, kita lebih dari ini. Tuhan mau supaya kita tidak menyia-nyiakan makna kebangkitan Kristus. Kita terus berjuang mengenal Dia, bertumbuh di dalam iman kita, masuk dalam persekutuan, bahkan dalam penderitaannya, dengan satu tujuan, supaya kita sungguh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, tetapkan tujuan itu mulai saat ini. Hari ini pada saat kita sedang merayakan Paskah, kebangkitannya, maka biarlah kita semakin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Mari kita pakai waktu sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu terus bicara dalam hati dan hidup kita. Peganglah, yakinilah apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami mengenal Kristus. Kristus yang bangkit, Kristus yang berkuasa, Kristus yang menang. Dan biarlah hal itu menjadi bagian yang terus bertumbuh dalam hidup kami. Belajar untuk menjadi saksi Kristus dimanapun, membawa berita kebangkitan itu kepada semua orang yang masih jauh hidup dari Tuhan. Terima kasih. Paskah kali ini menjadi bagian yang penting dalam hidup kami, mengubah kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini doa kami, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.